Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dijamin hidup kita bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Subhanallah, setelah Allah menjadikan bulan sebelumnya, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana tujuan daripada ibadah puasa itu menurut hadis Rasulullah adalah untuk menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana sabda beliau: man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu artinya tujuan ibadah puasa itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Di samping tujuan utamanya adalah hudal lil muttaqin wa iddat lil muttaqin la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan utama daripada ibadah puasa. Kita tahu bahwa setiap khotib di hari Jumat itu senantiasa mengingatkan kita, dan itu wajib hukumnya untuk mengingatkan pesan takwa. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan bahwa al-jannah, surga itu, yang ardhus samawati wal ardh, yang luasnya seluas semua langit. Samawat itu bentuk jamak, semua langit. Yang kita tahu bahwa langit ada sab'a, ada 7. Wal ardh ditambah bumi, itu luasnya surga. Kita bisa bayangkan seperti apa luasnya dan besarnya serta indahnya dan megahnya surga. Rasulullah mengabarkan bahwa dinding rumah yang dibangun, kalau kita di dunia ini terdiri dari pasir, bata, dan sebagainya, bahkan sekarang yang lebih mudah lagi dari bata putih itu, sehingga lebih mudah dibuat, tetapi tidak tahu bagaimana kualitasnya. Tetapi nanti di surga, bahan dasar dari tembok-tembok itu adalah intan, berlian. Subhanallah, itu baru temboknya, dan itu luasnya seluas 7 langit ditambah bumi. Sungguh tidak terbayangkan seperti apa keindahan, kehebatan surga. Bahkan kenikmatan surga itu jika dibandingkan dengan kenikmatan dunia, Rasulullah pernah menggambarkan ibarat setetes air di lautan. Setetes itulah kenikmatan hidup di dunia, lautan itulah kenikmatan hidup di akhirat, di surga. Maka akal yang sehat tentu akan mengejar surga. Apalagi surga itu telah ditetapkan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah kenapa
Setiap khotib ya, diperintahkan untuk mengingatkan kita semua dengan pesan takwa. Takwa itu artinya Allah menghendaki kita semua masuk surga, dan Allah tidak menghendaki kita masuk neraka, karena neraka itu tidak enak. Tidak ada minuman yang menyegarkan, yang menghilangkan haus, tidak ada. Bahkan digambarkan dalam surat Al-Kahfi, wa iyastaghiitsu yughatsu bima'in kalmuhl. Jika mereka minta minum, diberi minum dengan besi yang mendidih, air seperti besi yang mendidih. Mohon maaf, bisa kita bayangkan yang kalau diminum akan menghanguskan wajah mereka, akan memotong-motong usus mereka. Ketika mati itu adalah berpisahnya antara jasad dan ruh, dan itu tugas malaikat Israel, dan malaikat Israel sudah tidak bertugas lagi di akhirat. Artinya mereka tetap hidup. Bisa kita bayangkan seperti apa susahnya orang hidup di neraka itu. Sampai-sampai Allah gambarkan dalam surat Al-A'la itu apa? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Jadi hidupnya seperti mati, matinya seperti hidup. Antara hidup dan mati, seperti orang yang, mohon maaf, ketika orang, apakah itu kecelakaan atau orang akan meninggal dunia, yang orang itu tidak baik, kejat, susah matinya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Itu gambaran siksaan neraka. Tentu kita tidak ada yang sanggup untuk menerimanya. Itu sehingga Allah pesankan kepada semua khotib supaya mengingatkan pesan takwa agar kita semua selamat dari siksa api neraka. Sebagaimana arti lain dari takwa itu sendiri adalah menjaga diri dari perbuatan dosa, menjaga diri dari siksa api neraka. Itulah arti takwa. Sehingga karena kita menjaga diri dari dosa, karena kita menjaga diri dari api neraka, maka kita berhak untuk masuk surga. Itulah makna takwa. Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, ada banyak kriteria, ciri-ciri yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang akan menjadi penghuni surga atau orang-orang yang bertakwa. Setidaknya di sini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa itu, ciri calon penghuni surga itu, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka gemar mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dan itu tidak menunggu kaya dulu. Fis-sarra wad-dharra, baik di kala lapang maupun sempit. Jadi kalau mereka ingin membantu orang, ingin menolong orang, ingin bersedekah, ingin berinfak, ingin menyumbang masjid, tidak menunggu kaya dulu. Berapapun adanya, ada keinginan dalam hatinya, kesenangan dalam hatinya, rasa senang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apakah dia dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Makna lain, orang yang alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra itu adalah orang itu memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Karena apa? Mereka senang mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Kalau orang itu senang mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, tidak eman untuk kebaikan dikeluarkan hartanya, maka tentu tidak mungkin orang seperti ini kemudian senang mengambil yang bukan haknya. Tidak mungkin. Sehingga orang yang calon di surga seperti ini, dia selamat dari perbuatan mencuri, menipu, merampok, membegal, atau jambret dan sebagainya. Bersih dari itu. Kenapa? Hidupnya walaupun susah saja ingin menolong, apalagi dalam kondisi kaya, sehingga takut. Makanya orang takwa adalah orang yang membersihkan diri, orang yang menjaga dari perbuatan dosa. Dia takut untuk berbuat dosa. Wujudnya itu walaupun sekedar untuk mengambil barang kecil yang bukan haknya, dia takut jika dia tidak mau. Insya Allah,
Kalau seluruh bangsa Indonesia, apalagi para pejabatnya itu punya rasa takut dengan azab neraka, dan tidak mungkin walaupun mungkin 1 rupiah pun untuk berkorupsi. Sehingga mafhum mukhalafahnya, kalau ternyata negeri ini negeri yang penuh dengan koruptor, berarti mereka bukanlah orang-orang yang bertakwa. Berarti mereka bukanlah orang-orang yang akan menjadi calon penghuni surga. Karena itu kita doakan mereka supaya semoga mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa susahnya kehidupan mereka nanti, betapa berat tanggung jawab mereka nanti itu. Berapa sih nikmatnya harta yang mereka korupsi itu. Ibarat orang lapar, ingin makan, setelah dikasih makan, apakah mampu menghasilkan makan 1 magicom? Tidak akan mampu. Paling 1 piring, tambah lagi sudah tidak enak. Terbatas kenikmatan dunia itu. Kenapa harus susah-susah, harus mengorbankan surga yang luasnya suasana tadi itu ditukar dengan uang yang tidak seberapa, yang justru tidak akan membawa ketenangan dalam hidupnya dengan korupsi itu dan dengan perbuatan dosa yang lainnya yang mengambil hak orang lain itu. Tidak ada untungnya, tidak ada nikmatnya. Kalau mereka menjadi kaya dengan cara itu, tidak akan tenang hidupnya, karena dikejar-kejar oleh perasaan nafsu. Hati tidak bisa dibohongi, mulut bisa berbohong, hatinya sendiri tidak bisa dibohongi. Karena hati itu hakikatnya adalah membawa fitrah. Sebagaimana tujuan ibadah puasa itu adalah untuk Idul Fitri, mengembalikan jiwa kita kepada fitrah kita, fitrah yang baik, fitrah yang taat pada Allah dan Rasulnya. Itu fitrah kita yang sungguhnya. Makanya Allah jadikan 1 bulan itu untuk melatih diri kita agar kita kembali pada fitrah kita. Hadirin yang berbahagia, itu yang pertama. Kemudian ciri yang kedua di antara calon penghuni surga atau orang-orang yang akan menjadi penghuni surga itu adalah wal kaziminal ghaid. Mereka punya kemampuan untuk marah. Apakah dia mungkin majikan atau pejabat, ya, atau mungkin mandor, ya, punya kemampuan untuk marah, tapi itu tidak dilakukannya. Dia mampu menahan dirinya dari marah. Kenapa dia menahan diri dari marah? Karena dia tahu marah itu adalah sifatnya syaitan. Karena marah itu sesuatu yang sangat membakar dalam dirinya, dan kita tahu bahwa setan itu terbuat dari api. Makanya orang itu ketika marah terlihat matanya memerah, telinganya memerah, ya, jantungnya menjadi meningkat detaknya, ya, karena pembakaran darahnya tadi itu. Maka tidak sehat. Maka tidak ada orang marah itu kelihatan baik, tidak ada. Sebenarnya kelihatan jelek. Itu gambaran syaitan. Maka calon penghuni surga tidak seperti itu, karena syaitan tidak akan bisa masuk surga. Maka dia tahu itu, sehingga dia berusaha untuk menghindarkan dirinya dari marah. Walaupun dia harusnya marah, karena mungkin ada sesuatu yang mesti dia harusnya marah, tapi itu enggak dia lakukan. Dia tahan. Bahkan dia berusaha, kata Rasulullah, ketika kamu berdiri maka duduklah. Kalau dengan duduk itu belum mampu, maka berwudulah, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya Nabi pernah menyampaikan, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsuhu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu di dalam bergulat, mampu mengalahkan musuhnya dalam bergulat. Bukan itu kata Rasulullah. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Artinya mampu mencegah dirinya dari marah. Karena itu mari kita belajar, ya. Setiap saat masalah datang, namanya manusia hidup pasti ada masalah. Maka apapun masalah itu biasanya akan mengundang kemarahan, akan mendorong kita untuk marah. Maka disitulah kita diuji oleh Allah.
apa kita ini pantas menjadi calon penghuni surga atau tidak. Maka diantaranya adalah calon penghuni surga itu mampu menahan dirinya dari marah. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Karena itu, setiap kesalahan itu tidak menjadikan dia kemudian lepas persaudaraan, lepas ikatan persaudaraan, tidak. Lepas ikatan kasih sayang, tidak. Tetapi justru itu menjadi sarana untuk menggapai kasih sayang Allah, menggapai ridha Allah, yaitu dengan memaafkan orang yang berbuat salah itu. Apakah itu di tempat kerja, apakah itu di rumah dengan keluarga, atau di mana saja kita berurusan dengan orang sehingga kita harusnya marah, kita didolimi dan sebagainya, maka waqfu man dolama, kita maafkan orang yang dolimi kita itu. Itu diantara ciri calon penghuni surga. Wal afina anin nas, suka memaafkan kesalahan orang. Sebab apa yang sudah terjadi tidak mungkin akan kembali utuh. Misalkan ada orang itu memecahkan gelas kita atau piring kita, tidak mungkin kalau kita marah kemudian piring itu akan kembali utuh, tidak mungkin. Maka yang paling besar itu adalah memaafkan, dan itu luar biasa. Dan itulah ciri calon penghuni surga, gampang sekali memaafkan orang lain. Insya Allah kalau pribadi kita itu suka memaafkan orang lain, satu dengan yang lain, sama-sama saling suka memaafkan, insya Allah tidak ada permusuhan, tidak ada. Hatinya menjadi lapang semuanya, sehingga tercipta kerukunan, kedamaian, ya, dan kebersamaan. Bahkan tercipta pula ta'awun, saling tolong menolong, bantu membantu sama yang lain. Itu karena jiwanya adalah jiwa yang lapang, ya, suka menolong dan suka memaafkan orang lain. Kemudian yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisatan, kalau terlanjur berbuat fahsya, berbuat dosa, berbuat keji, berbuat maksiat, audzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, berbuat aniaya, berbuat zalim, ada 3 langkah kalau sudah terlanjur berbuat dosa. Yang pertama adalah zakarullah, segera sadar, ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengulangi dosa itu lagi setelah tahu itu adalah perbuatan dosa. Itulah gambaran calon penghuni surga. Semoga kita semua adalah calon-calon penghuni surga. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Aqulu qali hadza astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, marratan wahidah usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الحاسدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله